Kalau kalian punya pinjol, misalnya namanya Aku Laku, terus yang nagih misalnya dari Kredivo, itu jangan kalian layanin. Itu seandainya kalian tidak bisa membayar dalam jangka waktu 3 bulan, tidak ada informasi, barang itu bisa disita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi kita di channel Desi Sutriani. Apa kabar? Semoga semuanya sudah beraktivitas normal ya. Dan yang masih mudik saya harapkan tetap dalam kondisi prima dan dalam kondisi yang baik-baik saja. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang pinjol Aku Laku yang penagihannya luar biasa barbai, menyita barang untuk langsung digadaikan ke Pegadaian. Wow, mengerikan ya teman-teman ya. Nah kita akan bahas, tapi sebelumnya buat teman-teman yang baru aja gabung di channel saya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus bersama dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Saya akan membahas tentang cara penagihan Aku Laku yang membawa pihak ketiga untuk menyita barang dan langsung digadaikan ke Pegadaian untuk membayar utang pinjolnya. Wah, luar biasa teman-teman ya. Nah, untuk hal-hal yang seperti ini, apakah benar DC lapangannya akan membawa pihak ketiga? Selain DC lapangan, ada lagi pihak ketiga eksternal yang akan dibawa berikut dengan orang-orang hukum dan segala macamnya untuk menyita barang-barang kalian dan dibawa ke Pegadaian untuk uangnya nanti digunakan membayar pinjol kalian. Nah, bener nggak ya? Itu apa akal-akalan DC saja ya? Nah, buat teman ketahui ya, kalau ada yang seperti ini, teman-teman harus waspadai. Ini bener nggak DC lapangan yang bener-bener dari Aku Laku atau pihak ketiga yang hanya mencatut nama Aku Laku untuk menakut-nakuti kalian. Nah, biasanya DC lapangan ini tidak akan memegang data real. Dia hanya dikasih data dan tidak diupdate, jarang diupdate biasanya. Ini mana yang udah bayar, mana yang udah bayar. Biasanya 2-3 hari sekali dia baru bisa update ke kantornya untuk menceklis mana yang udah bayar, mana yang udah cicil, mana yang benar-benar harus dikejar dengan barbar. Nah, biasanya mereka tuh nggak dapat data real ya, karena kemungkinan jarak antara kantornya dengan tempat tinggal dia atau dengan tempat yang akan datanginya itu terlalu jauh. Jadi biasanya DC lapangan dari rumah langsung aja ke tempat penagihan. Biasanya yang kayak gini harus kita waspadai. Kita bisa menolaknya dengan cara halus. Ingat ya teman-teman, saya selalu informasikan kepada kalian kalau DC lapangannya itu baik kepada kalian, menagihnya halus, pembicaraannya juga halus, kalian jawab dengan baik juga. Tapi kalau sudah melakukan kata-kata kasar, pengancaman, pembunuhan ataupun segala macam, kalian bisa abaikan. Kalian bisa screenshot untuk bukti kalian nantinya kenapa kalian bisa galbay. Mungkin bisa kalian jelaskan karena saya diancam yang tidak gimana kita mau hidup normal, gimana kita mau membayar tagihan kalau seandainya hidup kita selalu dibayang-bayangi dengan ancaman para DC. Nah, itu bisa jadi patokan kalian nantinya ya, kalau seandainya ada yang mengatakan mau diperkosa, mau dibunuh, atau rumahnya mau dibakar atau segala macam ya. Banyak sekali biasanya DC cemen yang kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, kan harus ketahui DC yang boleh ke rumah itu seperti apa. Nah, yang pertama yaitu DC-nya ini harus punya identitas resmi. Yang pertama itu KTP, yang kedua itu adalah kartu identitas kerja. Nah, kartu identitas kerja itu biasanya ada bed name. Di dalam bed name itu diberikan informasi nomor induk pekerjanya dan bagian departemennya, misalnya marketing atau bagian penagihan atau segala macamnya. Nah, itu harus ada dulu. Kalau kalian punya pinjol, misalnya namanya Aku Laku, terus yang nagih misalnya dari Kredivo, itu jangan kalian layanin. Walaupun dia bilang kami bekerja sama Bu, bilang aja saya tidak punya tagihan di Kredivo, saya punyanya di Aku Laku. Jadi kalau mau datang bener-bener orang Aku Lakunya, bukan Kredivonya. Ingat ya, kalaupun lewat WA ataupun SMS, misalnya yang menagih kalian itu DC lapangan di mana kalian melakukan pinjol, itu kalian abaikan saja. Kalaupun kalian mau balas, kalian bilang maaf Pak, saya tidak punya tagihan di tempat Bapak, mungkin bisa coba ke tempat lain. Kan seperti itu aja ya teman-teman ya. Nah, lanjut lagi yang kedua, itu surat tagihan harus dibawa. Biasanya teman-teman saya itu selalu memberikan kepada saya tuh, Mbak, bener nggak Mbak DC lapangannya ngasih ini nih, surat tagihan, surat mau datang ke rumah,
surat apalah segala macam. Nah, kalau seandainya dia datang ke rumah dan menagih kepada kalian, pastikan bahwa surat tagihannya biasanya itu bernama outstanding tagihan ya. Jadi Desi lapangannya datang ke rumah kan harus membawa itu. Jadi jelas, bener nggak hutang kalian ini dengan yang dicatat mereka. Jangan kalian asal membayar hutang yang belum tentu hutang kalian. Ingat ya, di Slick OJK juga sering ada seperti itu. Ada lampiran di situ hutang yang bukan hutang dia. Nah, di situ udah sering saya jelaskan bagaimana cara mengatasinya. Kalian tinggal cari-cari saja di vlog saya ya. Dan yang selanjutnya, yang boleh menagih ke rumah adalah pinjol legal. Jadi kalau ada teman-teman yang merasa, terutama buat teman-teman wanita ya, teman-teman saya semuanya yang ada di seluruh Indonesia, kalau kalian merasa pinjol kalian adalah pinjol ilegal dan dapat ancaman bahwa Desi akan datang ke rumah, kalian abaikan. Karena yang boleh datang ke rumah itu adalah pinjol legal. Kalau pinjol ilegal bisa kalian polisikan atau bisa kalian laporkan bahwa ini ada pinjol ilegal, bisa segera diberantas. Nah, itu dia teman-teman ya yang harus kalian perhatikan apabila Desi datang ke tempat kalian. Nah, bagaimana dengan Desi Aku Laku yang katanya akan membawa pihak ketiga dan kuasa hukum untuk menyita barang kalian serta membawanya ke penggadaian untuk digadaikan demi membayar hutang kalian. Nah, seperti berita teman saya yang ini. Nah, kalau saya perhatikan, kalau sudah yang macam seperti ini, itu adalah akal-akalan para DC. Karena tidak ada yang seperti itu teman-temannya. Yang boleh menyita barang-barang kalian itu adalah pinjaman konvensional. Misalnya juga itu pinjaman barang. Leasing ya, seperti leasing, pinjaman barang atau pinjaman bank. Kalau masih setakar pinjol, pinjaman online yang berbau keuangan hanya dengan menggadaikan KTP terus uang cair, itu biasa tidak ada penyitaan yang seperti itu. Karena yang penyitaan seperti itu harus melalui proses hukum dan keluarnya surat fidusia ya teman-teman ya, maaf kalau saya salah ya, yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung untuk menyita barang kalian. Seperti misalnya kalian ngambil motor atau mobil kendaraan bermotor, itu seandainya kalian tidak bisa membayar dalam jangka waktu 3 bulan, tidak ada informasi, barang itu bisa disita. Ataupun kalau seandainya kalian mau membayarkannya, nanti kalian bisa menggadaikan salah satu barang kalian untuk mencicilnya. Itu yang boleh ya. Begitu juga dengan rumah, tanah, atau juga dengan gedung-gedung ataupun barang yang ada agunannya. Tapi kalau yang tidak ada agunannya, saya jamin tidak ada penyitaan barang apapun. Kalau yang udah modelnya seperti ini, kalian bisa bilang kalau Bapak mau seperti ini, ayo kita langsung ke kantor polisi. Mana perjanjian yang mengatakan bahwa barang saya boleh disita untuk dibawa ke penggadaian dan langsung uangnya untuk dibayar ke pinjol. Nah, bisa seperti itu ya teman-temannya kalau kalian mau membalas ataupun kalau kalian mau menanggapinya. Tapi kalau kalian tidak mau menanggapinya, kalian bisa abaikan dan saya jamin tidak akan ada yang datang dengan membawa pihak ketiga ataupun membawa pihak hukum. Karena pinjol itu hukumnya adalah perdata, bukan pidana. Ingat itu teman-teman ya. Nah, buat kalian-kalian semuanya yang baru-baru pemula-pemula pinjol, mungkin yang baru menggunakan Aku Laku atau menggunakan pinjol-pinjol yang DC lapangannya mengancam seperti itu, kalian bisa abaikan. Karena semua hal yang berbau pinjol yang berkaitan dengan pinjaman langsung uang tanpa agunan itu tidak akan ada namanya penyitaan barang. Nah, gitu teman-teman ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian dan menjadi mood booster kalian di hari weekend ini. Dan semoga apabila nanti kalian kembali lagi di hari Senin, kalian mempunyai semangat yang baru untuk bekerja dan lebih baik lagi. Oke, akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.